Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alisa Mawati, NIM terakhir 116 dari kelas 2019A PGSD UNESA. Nah, karena mewabahnya pandemi COVID-19, maka semua kegiatan belajar mengajar di perkuliahan, baik sekolah maupun perkuliahan, ditiadakan dan diganti dengan sistem daring. Harapan saya semoga keadaan segera membaik dan kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pancasila Education dengan dosen pengampu Bapak Hendrik Pandupaksi, SPD MPD. Ada 5 pertanyaan bisa jawab dengan alokasi waktu maksimal 1 menit di setiap pertanyaannya. Baik, soal yang pertama, ucapkan bunyi Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal yang kedua, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam Pancasila dan jelaskan secara singkat. Yang pertama, nilai ketuhanan, di mana kita meyakini bahwa Tuhan itu ada sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan, di mana kita sebagai makhluk Tuhan harus memanusiakan manusia dan bersikap adil kepada sesama, yaitu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Yang ketiga adalah nilai persatuan, yaitu menghendaki persatuan di antara perbedaan, bukan keseragaman. Yang keempat adalah nilai kerakyatan, di mana rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan permusyawaratan sebagai penyelesaian masalah untuk mencapai mufakat. Yang kelima adalah nilai keadilan sosial, di mana kita sebagai manusia harus menyadari hak dan kewajiban untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, jelaskan hubungan antara Pancasila dan agama. Jadi hubungan antara Pancasila dan agama itu memiliki hubungan tentang prinsip ketuhanan, di mana pada sila pertama kita, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila ini menghendaki setiap warga negaranya percaya bahwa Tuhan itu ada. Kepercayaan itu dilaksanakan dengan peribadatan mereka yang sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Jadi manusia Indonesia diberi kebebasan untuk memilih agama mereka masing-masing. Dan Pancasila di dalamnya ini memerintahkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus cinta tanah air dan taat dalam beragama. Begitupun sebaliknya, agama memerintahkan kita untuk taat beragama dan cinta pada tanah air. Jadi keduanya ini saling mendukung untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia. Singkatnya, seseorang yang mengaku Pancasilais, dia pasti agamis. Dan seseorang yang agamis pasti mau mengakui keberadaan Pancasila dan mengamalkannya. Soal yang keempat, jelaskan mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka. Jadi ideologi terbuka di sini maksudnya bukan Pancasila ini bisa diubah sesuai dengan kemauan kita atau sesuai dengan kondisi zaman, melainkan terkait dengan pelaksanaannya. Pancasila ini memberikan kebebasan kepada manusia untuk menjalankan ideologi tersebut asalkan tidak keluar dari kerangka ideologi itu sendiri. Misalnya pada sila yang pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa manusia Indonesia harus percaya dengan keberadaan Tuhan. Mereka diberi kebebasan menjalankan kepercayaan itu sesuai dengan agama mereka masing-masing, tidak berdasarkan satu agama saja. Last questions, mengapa Pancasila dipilih sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia? Yang pertama, karena kita makhluk Tuhan, sehingga kita harus percaya akan adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua, karena kita hidup dengan manusia yang lain, jadi Pancasila ini sebagai alat atau pedoman tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan manusia yang lain. Yang ketiga, karena kita beragam, sehingga kita membutuhkan alat pemersatu, yaitu Pancasila, yang menyatukan keberagaman ke dalam harmoni. Yang keempat, karena keberagaman itu pasti kita punya masalah dan selalu ada masalah. Pancasila menyuguhkan solusi, yaitu dengan musyawarah mufakat. Yang terakhir, karena kita ingin selalu diperlakukan adil, sekaligus sebagai tujuan dari kehidupan bangsa Indonesia ingin mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah sudah terjawab semua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Tetap jaga kesehatan. Ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.